Selamat pagi anak-anak, masih bertemu dengan Pak Rudi Hamonangan Sirait di pelajaran Fisika kelas 11. Di pertemuan kita hari ini, yaitu pertemuan pertama semester 2 kelas 11, kita akan membahas tentang materi suhu, kalor, dan perpindahan kalor. Nah, baik. Besar harapan Bapak di tahun 2021 ini, kalian semua masih dalam keadaan sehat. Walaupun kita tidak jadi tatap muka, ya, kita masih tetap belajar daring. Bapak harap kalian masih tetap semangat untuk belajar ya anak-anak ya. Ingatlah, ketika kamu semakin serius dalam belajar, nanti di masa depan kamu akan jadi orang yang sukses. Amin. Amin ya. Nah, kita akan bahas tentang suhu, kalor, dan perpindahan kalor. Nih, lagi kena banget materinya dengan kondisi saat ini. Nih, pernah kamu lihat nggak ini? Alat apa ini untuk mengukur suhu? Tahu nggak kamu namanya apa ini? Nanti kita bahas. Oke? Kita akan bahas tentang suhu, kalor, dan perpindahan kalor. Sama nggak suhu dengan kalor? Nanti kita akan bahas. Oke? Mari kita pelajari dengan baik dan serius. Sebelumnya, Bapak punya pertanyaan penghantar. Nah, ini nanti kamu kerjakan di buku latihanmu. Ya, kamu kerjakan. Nanti kamu foto. Kamu foto, kirim ke classroom. Oke? Ini dia. Ada 4 pertanyaan. Ya, kamu bisa baca sendiri nanti. Kita lanjut. 4 pertanyaan ini harus kamu jawab ya, Nak ya. Oke, apa itu suhu? Mungkin kalian selain melihat kan cara mengukur suhu. Waktu kalian bayi juga waktu kecil ditaruh ke mulut atau ditaruh ke ketiak itu untuk mengukur suhu. Nah, apa sih suhunya itu? Nah, suhu itu adalah derajat atau tingkatan panas suatu benda atau kuantitas panas suatu benda. Artinya panas di sini, Nak, berarti suhunya itu bukan harus panas. Dingin pun itu termasuk suhu. Minus pun itu termasuk suhu. Bukan harus positif. Ngerti ya, Nak ya? Namanya saja derajat panas. Oke? Itu namanya suhu. Apa alatnya? Alatnya namanya pasti kalian tahu. Termometer. Oke? Ada macam-macam termometer. Yang pertama, ada termometer zat padat, ada zat cair, dan juga termometer zat gas. Oke? Kita bahas satu-satu. Nih namanya apa? Ini namanya termometer zat cair. Ya. Termometer zat cair itu yaitu bekerja sesuai dengan pemuaian. Ya, jika dia suhunya meningkat, maka zat cair yang ada di dalam termometer ini akan naik. Itu sifat dari pemuaian. Biasanya menggunakan apa? Zat cair seperti raksa atau alkohol. Seperti itu, Nak ya. Kemudian ini namanya termometer bimetal. Ya, ini namanya termometer bimetal. Yaitu berdasarkan pemuaian logam. Nah, kalau ini pemuaian zat cair, ini pemuaian zat padat. Ya, berdasarkan pemuaian logam yang dipanaskan. Ini namanya termometer bimetal. Lanjut. Ini apa namanya? Ini namanya termometer hambatan. Ya, yaitu bekerja karena bertambahnya hambatan listrik jika kawat logam dipanaskan. Kawat logam dipanaskan. Ini namanya termometer hambatan. Lanjut. Ini namanya termometer termokopel. Yaitu terjadi pemuaian 2 logam karena ujungnya disentuhkan. Akibatnya timbullah GGL, ya, gaya gerak listrik. Inilah yang akan menunjukkan suhu suatu benda. Ini namanya termokopel. Oke? Lanjut, ini lagi ada namanya yaitu termometer klinis. Termometer klinis, ya, ini sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari waktu demam, ya. Yaitu termometer badan, yaitu menggunakan cairan yaitu raksa. Oke, ini yang terakhir yaitu namanya apa sih? Nih, digital infrared thermometer. Itu namanya ya. Digital infrared thermometer. Infrared berarti menggunakan inframerah. Ya. Merupakan alat yang mengukur suhu tubuh secara real time berbasis non kontak. Artinya tanpa disentuh kita bisa mengetahui suhunya. Ya. Infrared thermometer ini cocok digunakan untuk mengukur suhu tubuh manusia secara cepat serta akurat. Nah, alat ini sangat cocok digunakan sebagai langkah antisipasi awal pandemi COVID-19 yang saat ini sedang mewabah di seluruh dunia. Inilah alatnya namanya ya, yaitu digital infrared thermometer. Jadi kalau kamu ditanya nanti di luar, kamu sudah tahu namanya. Oke?
Skala dalam termometer. Oke, kita lihat. Kita tahu bahwa 4 skala ini pasti pernah kalian dengar dan sudah kalian pelajari dulu waktu SMP. Ada 4 skala, termometer Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Dan kamu pun juga bisa membuat termometer sendiri, namanya termometer buatan. Tapi kamu buat skalanya sendiri. Nah, seperti itu, nanti kita bahas. Nah, tapi skala internasional yang kita gunakan itu adalah skala Kelvin. Itu yang diakui secara SI. Ya, skala standar internasional. Itu Kelvin, bukan Celcius. Oke, ini dia contoh gambarnya. Ini Kelvin, Celcius, dan Fahrenheit. Ini hanya contoh ya. Nih, kita lihat di sini. Di sini ada titik didih. Untuk Celcius itu 100, sedangkan Kelvin itu 373,15 dan Fahrenheit itu 212. Sedangkan titik bekunya yaitu 0 derajat Celcius, 273 dan 32 derajat Fahrenheit. Nah, kalau 0 mutlaknya, 0 mutlak Kelvin itu kalau di Celcius dia minus 273 derajat Celcius dan minus 459,58 derajat Fahrenheit. Oke, nanti kita akan pelajari ya cara-cara mengkonversi satuan, yaitu dari Celcius ke Fahrenheit, Celcius ke Reaumur, Celcius ke Kelvin, Kelvin ke Reaumur, dan lain sebagainya. Oke, bagaimana caranya? Kita harus tahu dulu skalanya. Ini dia. Skala Celcius itu dari 0 sampai 100, itu sudah kalian tahu pasti. Kemudian Kelvin itu 273 sampai 373, itu pasti juga kalian tahu. Kemudian Fahrenheit berapa? Masih ingat nggak? 32 sampai 212. Kemudian Reaumur 0 sampai 80. Berarti berapa jarak skalanya? Nih. Oke, ini namanya titik tetap atas, yaitu suhu titik didihnya. Ini titik tetap bawah berarti titik bekunya namanya. Ini berapa skala? Ini 100 skala, berarti 0 sampai 100 kan 100. Kalau ini 100 juga, 273, 373, berarti kan 100. 212 ke 32 berarti itu berapa? 180. 0 ke 80 berapa? Berarti 80. Nah, berarti kalau kita buat perbandingannya 100, 100, 180, 80, maka dituliskan seperti ini. Berarti Celcius itu 100, Fahrenheit 180, Kelvin itu 100, dan Reaumur itu 80. Jadi perbandingannya sama-sama dibagi berapa ini supaya habis, maka dapatlah 5:9:5:4. Nah, seperti itu nak ya. Nah, nih caranya. Dari Celcius ke Kelvin kita tahu bahwa tinggal ditambah 273. Jadi misalnya kalau 10 derajat Celcius berapa Kelvin? Ya tinggal tambahkan aja 10 ditambah 273, berarti 283 Kelvin. Nah, ini berikut ini adalah derajat Celcius ke Fahrenheit. Nah, kalau derajat Celcius ke Fahrenheit 9/5 kali berapa yang ditanya Celciusnya ditambah 30 derajat. Seperti itu. Dari Celcius ke Reaumur ya udah berarti 4/5 kali Celciusnya berapa, itu mencarinya. Sebenarnya ada rumus cepatnya. Ini dia formulanya. Kalian harus ingat ini. Nah, ini skala. Misalnya skala Kelvin ke Celcius, skala Kelvin ke Celcius. Dari Kelvin ke Celcius berarti dikurang 273. Gitu caranya, ya. Kemudian skala Celcius ke Kelvin, skala Celcius ke Kelvin berarti ditambah 273. Seperti itu ya. Kemudian skala Fahrenheit ke Kelvin, skala Fahrenheit ke Kelvin berarti T Kelvin sama dengan 5/9 kali T Fahrenheit kurang 32 tambah 273. Nah, ini dari Fahrenheit ke Kelvin, dari Fahrenheit ke Kelvin, ingat ya. Kemudian dari dari Fahrenheit ke Celcius. Nah, ini dari Fahrenheit ke Celcius, yaitu T Celcius sama dengan 5/9 dikali T Fahrenheit dikurang 32. Ini dari Fahrenheit ke Celcius. Ingat, dari Fahrenheit ke Celcius. Kemudian ini dari Reaumur ke Kelvin. Dari Reaumur ke Kelvin itu TK sama dengan 5/4 T Reaumur ditambah 273. Kemudian dari Reaumur ke Celcius, itu rumusnya 5/4 kali TR. Nah, itu dia. Ini lagi. Skala dari Kelvin ke Fahrenheit. Nah, ini dari Kelvin ke Fahrenheit. Dari Kelvin ke Fahrenheit, maka 9/5 T Kelvin kurang 273 tambah 32. Kemudian dari Kelvin ke Reaumur. Dari Kelvin ke Reaumur.
Berarti reaumur 4/5 T Kelvin kurang 273. Kemudian dari Celsius ke Fahrenheit. Dari Celsius ke Fahrenheit 9/5 TC tambah 32. Kemudian dari Celsius ke reaumur 4/5 T Celsius. Kemudian dari Fahrenheit ke reaumur. Dari Fahrenheit ke reaumur 4/9 TF kurang 32. Kemudian dari reaumur ke Fahrenheit. Dari reaumur ke Fahrenheit berarti 9/4 TR tambah 32. Seperti itu. Nah, ini harus kalian ingat formula ini, rumus ini. Nanti cara mengkonversinya sudah gampang, sudah ada rumusnya yang Bapak buat. Oke? Contoh. Suhu badan manusia rata-rata 37 derajat Celcius. Nyatakan dalam Fahrenheit. Nih, kamu rubah nih dari Celcius ke Fahrenheit. 30 derajat Celcius berapa Fahrenheit? Maka apa tadi rumusnya? Dari Celcius ke Fahrenheit. Tunggu, kita coba dulu dari sini. Ini dia. Dari Celcius ke Fahrenheit. Ini enak ya. Dari Celcius ke Fahrenheit 9/5 TC tambah 32. Itulah kita gunakan rumusnya. Nih 9/5 kali C tambah 32. Oke, tinggal kali saja masukin. Berarti 9/5 kali 37 derajat ditambah 30 derajat. Sama dengan 37 derajat Celcius itu berapa Fahrenheit? 66,6. Ini 9/5 kali 37 dapatlah 66,6 ditambah 32. Maka hasilnya 98,6 derajat Fahrenheit. Nah, ini dari Celcius ke Fahrenheit. Oke. Contoh lagi. Setarakan suhu berikut sesuai satuan yang dikehendaki. 40 derajat reaumur itu berapa Celcius? 20 derajat Celcius itu berapa reaumur? 50 derajat Fahrenheit itu berapa reaumur? 59 derajat Fahrenheit itu berapa Celcius? Nah, kamu tinggal ingat saja rumus yang tadi Bapak Bapak buat tadi, formula itu. Oke? Yuk kita jawab satu-satu. Sekarang dari reaumur ke Celcius. Apa tadi? Nah, ini dia. 5/4 kali T derajat Celcius. Udah tinggal masukin. Berapa tadi T reaumurnya? 40. 40 berarti 5/4 kali 40. 40 bagi 4, 10. 5 kali 10, 50. Berarti 50 derajat Celcius. Oke, lanjut. Kemudian dari Celcius ke reaumur. Nah, berarti dibalik. Nih. T derajat Celcius 4/5. Kalau ini tadi kan 5/4. Tinggal dibalik-balik saja. Kali TR. Udah, masukin. 20. Berarti 4/5 kali 20. 20 bagi 5, 4. 4 kali 4, 16. Berarti 16 derajat Celcius. Lanjut ke C. Derajat Fahrenheit ke reaumur. Dari Fahrenheit ke reaumur. Nah, tadi rumusnya sudah ada. Tinggal kamu tengok aja formulanya tadi. Yaitu 4/9 kali T kurang 32. Masukin nilainya. 50. 4/9 kali 50 kurang 32. Dapatlah hasilnya. 50 derajat Fahrenheit itu sama dengan 8 derajat reaumur. Lanjut. Yang D. Untuk mengubah F ke Celcius. Nih, tadi rumusnya juga. Tadi udah Bapak buatkan juga. 5/9 kali T kurang 32. Masukin nilainya. 59 kurang 32. Oke, maka didapatlah hasilnya 59 derajat Fahrenheit sama dengan 15 derajat Celcius. Oke, kemudian kita lanjut ke Bapak katakan tadi, kamu bisa membuat termometermu sendiri. Bagaimana caranya? Tinggal kamu buat aja skalanya, ya, tapi harus skala yang pasti. Nah, seperti itu, nak ya. Nih, cara menentukannya. Dengan membandingkan perubahan suhu dan interval kedua titik tetap masing-masing termometer, diperolehlah hubungan. Nih, kamu ingat nih rumusnya. Tx kurang Xb per Xa kurang Xb sama dengan Ty kurang Yb per Ya kurang Yb. Xa itu, ingat, ini keterangannya. Titik tetap atas termometer atau titik titik panasnya. Kemudian Xb itu titik tetap bawahnya. Kemudian Tx itu suhu termometer X-nya, Ya itu titik tetap termometer Y, Yb itu titik tetap bawah termometer Y, Ty itu suhu pada termometer Y. Jadi seperti ini. Jadi sebenarnya caranya gampang, tinggal menggunakan perbandingan saja. Oke, ini rumusnya kamu ingat. Nanti kita gunakan ini. Contoh. Suhu yang terbaca pada termometer X. Nah, ini kita nggak tahu nih, Celcius, reaumur kah? Nggak tahu. Pokoknya dia termometer X namanya.
ya, yaitu 40 derajat X. Titik tetap bawahnya dan atasnya yaitu minus 10 derajat X dan 80 derajat X. Nah, itu ya. Ini titik bekunya, ini titik didihnya. Tentukan suhu yang terbaca pada termometer Y. Ya, titik tetap bawah si Y itu minus 30 dan titik tetap atasnya 90 Y. Nah, artinya di sini 40 derajat X ini berapa derajat Y? Nah, itu yang mau kita cari. Oke, kita jawab. Masukin rumusnya. Ini tadi ya. Oke. X-nya berapa tadi? X-nya 40. Ya, sedangkan X-nya, XB-nya yaitu minus 10. Minus 10. Per X didihnya. X didihnya 80. 80 kurang min 10. Berarti 80 kurang min 10 itu berapa nak? 90. Nah kemudian Y. Y ini yang ditanya. Kurang titik beku Y. Minus 30. Per 120. 120 ini dari mana? Nih tadi. Minus 30 dikurang 90 kurang minus 30 berarti 90 tambah 30 berarti 120. Ngerti kan? Oke. Kita masukkan 40 kurang min 10 50 per 90. Ini Y kurang 30 berarti Y tambah 30 per 120. Oke. Ini kita kali silang 50 kali ini nol-nolnya kita matikan aja. Ini 50, 90-nya kita matikan aja. Jadi 5 per 9. Ngerti ya? Oke, berarti 5. Oh, ini salah nih. Tunggu, perbaiki bentar. Berarti 5 kali 120 per 9. Ya. Dikurang 30. Kenapa kurang 30? Ini Y tambah 30. 30-nya ini pindah ke kiri berarti jadi minus. Nah, seperti itu caranya ya. Berarti 5 kali 120 per 9 kita dapatlah 66,6 dikurang 30. Didapatlah hasilnya 36,6 derajat Y. Jadi 40 derajat X itu sama dengan 36,6 derajat Y. Seperti itu nak. Oke? Semoga kalian paham ya. Contoh lagi. Sebuah termometer X setelah ditera dengan termometer Celcius didapatlah 40 derajat Celcius itu sama dengan 80 derajat X dan 20 derajat Celcius itu sama dengan 50 derajat X. Jika suhu sebuah benda 80 derajat Celcius, maka berapa X itu? Nah, itu yang ditanya. Nih. Ini dia ya. Jadi 40 derajat Celcius itu 80 derajat X nih. Kemudian 20 derajat Celcius itu 50 derajat X. Nah ini. Jadi kalau misalnya 80 derajat Celcius itu berapa TX? Ah ini yang ditanya tuh. Ngerti ya? Oke. Kita jawab. Nah tinggal pakai rumus perbandingan yang tadi. Ya kan? 80 kurang 40 per 80 kurang 20. Kemudian TX, ini TX kurang 80, kemudian TX kurang 50. Selesai, masukkan. Kurangkan ya kan? 80 kurang 40, 40. 80 kurang 20, 60. TX kurang 80 per TX kurang 50. Nah, ini 40 per 60, matikan nolnya. Berarti tinggal 4 per 6. Kali silang. 4 kali TX kurang 50, 6 kali TX kurang 80. Didapatlah 4 kali TX, 4TX, 4 kali 50, 200, 6 kali TX, 6TX, 6 kali 80, 480. Pindahkan 4TX, pindahkan kemari, berarti jadi min 4TX, berarti 6 kurang 4, 2TX. Kemudian ini minus 480, pindahkan kemari jadi positif, 480 kurang 200, berarti 280. Maka TX sama dengan 280 dibagi 2, yaitu 140. Jadi 80 derajat Celcius itu sama dengan 140 derajat X. Seperti itu nak ya. Oke, baik. Mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya
Jika ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Bapak sudahi. Selamat pagi.